Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahma Nur Ahsani dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran, metode evaluasi, dan pengembangan pendidikan dalam Islam. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran dalam Islam. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diinginkan yang diusahakan dalam proses atau usaha pendidikan untuk mencapainya. Baik pada tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya, serta alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dalam masyarakat. Pendidikan memerlukan strategi. Istilah strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Demikian pula dalam pendidikan Islam. Fungsi strategi pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan Islam seharusnya diwarnai dengan kandungan-kandungan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat dikemukakan bahwa pendidikan Islam dalam mengupayakan agar materi pendidikan dan pengajaran Islam dapat diterima oleh objek pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multi-approach, yang dalam pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan religius, yang menitik beratkan kepada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat keagamaan. Yang kedua adalah pendekatan filosofis, yang memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional atau homo rationale, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pengembangan didasarkan pada sejauh mana kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan sampai titik semaksimal pengembangannya. Yang ketiga adalah pendekatan sosiokultural, yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga dipandang sebagai homo sosialis dan homo legatus dalam pengembangan bermasyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, pengaruh lingkungan masyarakat dan pengembangan kebudayaannya sangat besar artinya bagi proses pendidikan dan individunya. Yang selanjutnya yaitu metode dalam pendidikan Islam. Metode mengajar yang merupakan salah satu aspek pembahasan metode pendidikan dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk menyajikan bahan pelajaran menurut tujuan instruksional yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup tujuan institusional umum dan khusus. Tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Fungsi metode pendidikan adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antar pendidik dengan peserta didik. Dalam Al-Quran ada beberapa isyarat tentang metode pendidikan Islam dan secara global dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, pemahaman, meliputi rasio atau penggunaan akal, metode tamtsil, mengambil pelajaran peristiwa masa lalu. Yang kedua, metode penyadaran, meliputi amar ma'ruf nahi mungkar, memberi mauizah atau nasihat, memberi ganjaran dan hukuman, penyadaran bertahap, pengendalian nafsu. Dan yang ketiga, metode praktis, meliputi penugasan dan keteladanan. Saya Rita Firdianti, NIM
1911298. Selanjutnya, evaluasi dalam pendidikan Islam. Apa sih evaluasi? Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan salah satu cara teknik untuk mengamati tingkah laku peserta didik. Dalam hal ini, salah satu komponen yang paling penting untuk melihat keberhasilan pendidikan dalam evaluasi, konsep evaluasi dalam pendidikan memiliki makna ganda, yaitu yang pertama, evaluasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas epistemologi pendidikan Islam yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang diperoleh dalam proses mendidik. Dalam hal ini, kita sebagai calon pendidik wajib mengetahui salah satu evaluasi ini karena cara agar kita mengetahui seberapa paham peserta didik dari apa yang telah kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi ditempatkan sebagai aksiologi pendidikan Islam yang berguna untuk memberi muatan nilai dalam setiap komponen dan proses pendidikan. Selanjutnya, pengembangan pendidikan Islam. Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar. Dalam hal ini ada struktur internal pendidikan Islam di Indonesia jika dititik dari aspek program dan praktik pendidikannya ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, pendidikan pondok pesantren, yang kedua, pendidikan madrasah, yang ketiga, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, dan yang keempat adalah pelajaran agama Islam yang diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Jadi, pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam itu berarti mengajak seseorang untuk berpikir analitis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan universal dalam menghadapi berbagai praktik dan isu aktual di bidang pendidikan atau dikaji dan ditelaah dari dimensi fondasional agar tidak kehilangan roh atau spirit Islam dan kerapuhan fondasi filosofis serta menghadapi tren pemikiran dan teori-teori pendidikan yang dibangun oleh para pendahulunya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.